Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Catur Haji Wibowo. Di sini saya mahasiswa Universitas Mercubuana, Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer. Yang terhormat, Bapak Rudi Hartono, ST, Fkom, sebagai dosen pengampu mata kuliah pengantar Cloud Computing. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas besar 2 saya. Cara menginstal server OnCloud pada Windows 10 melalui Ubuntu. Dikutip dari Wikipedia, OnCloud merupakan salah satu perangkat lunak sebagai berkas gratis dan bebas seperti Dropbox, menyediakan pengamanan yang baik, memiliki tata cara yang baik bagi pengguna aplikasi untuk membagi dan mengakses data secara lancar, terintegrasi dengan perangkat teknologi informasi yang tujuannya mengamankan, melacak, dan melaporkan penggunaan data. Intinya, OnCloud sama seperti Dropbox dan Google Drive. Apa keuntungan OnCloud? Akses data kapanpun dan dimanapun, kapasitas tidak ada batasnya, tergantung hosting yang digunakan. Berbagi data yang mudah, sinkronisasi data dengan berbagai media penyimpanan lainnya. Misalnya sinkronisasi dengan akun Dropbox, harddisk, flashdisk. Dan yang terakhir itu gratis. Apa perbedaan OnCloud dengan Google Drive atau Dropbox? OnCloud ini fungsinya mirip seperti layanan Google Drive dan sejenisnya. Perbedaannya adalah yang pertama, untuk mengakses Google Drive atau Dropbox, kita memerlukan koneksi internet. Sedangkan OnCloud cukup dengan koneksi lokal atau intranet. Karena aplikasi OnCloud kita install di server lokal yang ada jaringan di kita. Kedua, jika di Google Drive atau Dropbox, aplikasi diatur oleh penyedia layanan. Sedangkan dengan memakai OnCloud, kita bisa mengatur sendiri layanan Drive di lingkungan kita. Nah, sekarang saya akan memberitahu bagaimana cara install OnCloud pada Windows 10 melalui Ubuntu 18.04 LTS. Nah, langkah pertamanya itu kita harus mengaktifkan fitur Windows Subsystem for Linux. Untuk mengaktifkannya itu bisa dicari di menu Windows ya. Nanti diketik aja Windows Subsystem for Linux. Nanti di checklist, setelah itu di OK. Setelah itu akan disuruh restart. Ya, langkah selanjutnya. Nah, setelah melakukan restart, buka Microsoft Store, cari Ubuntu. Di sini saya menggunakan Ubuntu 18.04 atau Ubuntu 20.04 juga bisa. Setelah diinstal lalu di launch atau dijalankan aplikasinya. Langkah selanjutnya kan setelah diinstal itu dibuka Ubuntunya. Nanti dia akan installing. This may take a few minutes. Dia akan menunggu sebentar dulu. Itu ada muncul suruh bikin unique username. Dibikin sini username-nya nama saya sendiri ya, Dimas Catur, serta password. Setelah selesai, Ubuntu siap digunakan. Nah, langkah selanjutnya masukkan kode ini ke Ubuntu sudo apt update nn/sudo apt upgrade -y. Tunggu hingga selesai. Selanjutnya, jalankan kode ini. Bisa dilihat, masukkan saja kode ini. Selanjutnya, setelah masukkan unzip, ketikkan unzip, langsung enter, tunggu hingga selesai. Prosesnya memang agak panjang. Setelah yang step selanjutnya sebelumnya sudah selesai, langkah selanjutnya itu mengecek instalasi APC sudah terinstall dengan benar atau belum. Itu kodenya sudo service apache 2 start. Di sini saya mengalami kesalahan violate to enable APR TPC. Di sini saya mengalami kesalahan tuh. Nah, pada langkah ini saya
membenarkannya itu gini. Jika mendapatkan error, lakukan langkah ini, bila tidak skip ke langkah 13. Nanti langkah selanjutnya adalah langkah yang tidak terjadi error. Masukkan kode ini. Setelah masuk ke menu nano, mengedit file apache2.conf, masukkan kode berikut. Di sini saya sudah masukkan kodenya yang fix error in WSL. Setelah itu, jika sudah, klik Ctrl plus O untuk menyimpan dan klik Ctrl plus X untuk menutup. Selanjutnya kita mencoba apakah sudah terhubung atau belum. Di sini saya sudah terhubung menggunakan HTTP localhost. Langkah selanjutnya itu mengecek instalasi PHP dengan kode php-v. Sudah berhasil muncul versi PHP-nya 7.2.24. Selanjutnya mengecek instalasi MariaDB dengan sudo /etc/init.d/mysql start. Di sini saya juga sudah berhasil, sudah oke tampilannya. Maka seperti itu, saatnya untuk membuat database Awan Cloud kita. Masukkan kode berikut: sudo mysql -root -p. Itu merupakan CL dari MariaDB. Ini adalah proses pembuatan database. Masukkan kode berikut. Sini kodenya itu create database Awan Cloud DB, create user DB admin, localhost identified by, gampang sekali. DB admin itu sebagai nama usernya dan gampang sekali itu sebagai passwordnya. Di sini saya menggunakan password gampang sekali. Nah, teman-teman sekalian bisa apapun itu nama usernya atau passwordnya apapun itu, lalu berikan akses sebagai hak privilege pada user DB admin. Jika sudah masukkan kode ini, langsung enter saja. Nanti kita ke langkah selanjutnya. Memindahkan direktori ke folder www dengan kode cd/var/www, lalu pergi ke website download Awan Cloud. Website itu awancloud.com download server. Klik kanan di search package yang bertipe zip untuk mengcopy alamat link. Kembali ke Ubuntu yang pada direktori var/www, masukkan kode ini untuk mendownload sudo wget, lalu mengpas yang tadi sudah di copy, ketik zip, langsung saja enter. Selanjutnya itu kita akan mengunzip yang tadi sudah kita download menggunakan kode sudo unzip Awan Cloud complete 2021-03-26. Setelah melakukan unzip, saatnya mengganti permission dengan kode sudo cron -r. Di sini ada dua kode. Yang pertama untuk dijalankan itu yang atas dulu, yang sudo cron -r www. Setelah di enter, lalu jalankan lagi kode sudo chmod -r 755. Selanjutnya kita akan membuat file konfigurasi untuk Awan Cloud dengan kode sudo nano /etc/apache2/conf available/awancloud.conf. Setelah itu kita akan masuk ke menu nano, masukkan kode ini.
Tentu simpan dengan ctrl plus O dan ctrl plus X untuk keluar. Dan selanjutnya itu mengaktifkan modul yang diperlukan dengan kode. Bisa dilihat ya, ada 2 kode itu yang di atas itu jalankan dahulu, setelah itu di enter. Setelah yang pertama sudah, selanjutnya kode yang kedua. Bisa lihat dalam foto. Selanjutnya itu mengrestart Apache 2 dan MariaDB. Jika sudah melakukannya, kita mengetes apakah output kita sudah berhasil atau belum. Itu masuk ke localhost/oneCloud. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Di sini kita berproses, kita harus membuat data pengguna. Buat akun admin baru dengan username dan password yang Anda inginkan. Untuk data folder kita buat default, jadi diamkan saja. Bagian bawahnya adalah konfigurasi database. Masukkan nama pengguna database yang sudah kita buat jika mengikuti contoh. Nama user database-nya adalah dbadmin. Yang username database sebelumnya itu kan dbadmin. Masukkan password yang sudah dibuat sebelumnya jika sesuai contoh. Masukkan yang sebelumnya itu kan gampang sekali. Itu yang teman-teman buat itu apa, lalu masukkan di sini. Dan yang terakhir masukkan nama database yang sudah dibuat. Kalau saya tadi kan buatnya itu nama database-nya OneCloudDB. Kalau teman-teman membuat nama database apa, ikutin yang pertama teman-teman buat database-nya. Sebelumnya itu saya membuat akun admin. Itu buat saya sendiri Dimas Catur. Selanjutnya klik selesai instalasi dan akan masuk ke menu OneCloud, berarti instalasi sudah selesai. Ini sudah selesai ya tahapnya ya. Ini saya ulang dan ini adalah hasil tampilan dalamnya pada OneCloud. Jika teman-teman mau mengupload file, itu bisa ada tanda plus di sini nih. Nanti ada upload file. Kapasitas ini tuh berdasarkan seberapa banyak hosting kalian. Untuk perlu diingat, aplikasi OneCloud ini masih bersifat lokal, sehingga tidak dapat diakses secara publik lewat internet. Dan OneCloud ini tuh seperti server. Kalau jika melalui jaringan lokal. Dan itu cara host OneCloud lewat NOC. Pastikan OneCloud yang teman-teman miliki sudah dapat diakses lewat localhost. Pergi ke website nrock.com dan buat akun terlebih dahulu. Setelah itu teman-teman login, maka akan tampilan dashboard nrock. Akan ada tampilan untuk mendownload Rock. Kita akan mensalin link download Linux dengan mengklik kanan lalu copy link address. Kita akan mendownloadnya langsung di terminal. Saat sudah kembali ke terminal, ketikkan kode sudo seperti kode yang tampil ini ya. Apa selanjutnya itu mengekstrak file dengan unzip sudo unzip ngrok stable linux amd 64.zip. Ngrok siap digunakan, namun hal yang pertama harus dilakukan adalah menambah auth token. Kembali ke website ngrok itu dashboard, masuk ke dashboard,
lalu klik menu bernama Your Token, akan muncul token autentifikasi pribadi yang dapat kita taruh dari final. Di sini saya mencoret beberapa kode token itu karena token pribadi saya. Langsung saja masukkan kode yang tertera seperti ini pada terminal Ubuntu-nya. Setelah autotoken sudah ditambah, maka kalian dapat memulai ngrok dengan perintah ngrok http strip region ap80. Ini akan menjalankan ngrok yang memilih region Asia Pasifik. Untuk melihat region apa yang bisa dipilih, bisa dicek di sini pada https ngrok.com docs. Jika ngrok berhasil berjalan, akan menampilkan window yang berisi session status. Bila berwarna hijau, maka ngrok berhasil membuat gateway public ke localhost kita. Di sini saya berhasil, siswa sedang online berwarna hijau. Dari itu perhatikan dua bagian forwarding yang ada link HTTP serta HTTPS. Itu adalah link yang dapat kita gunakan untuk mengakses localhost kita secara publik selain salah satu link untuk langkah berikutnya. Yang dimaksud itu yang sebelumnya di sini tuh ada dua link forwarding. Salin salah satu link ini. Langkah selanjutnya itu meletakkan link sebelumnya itu ke dalam config.php AWNCloud agar tidak diblokir AWNCloud dengan kode sudo nano var/www/awncloud/config/config.php. Di sini saya menambahkan kode ini 1 sama dengan yang tadi, linknya saya pastikan di sini. Sebelumnya itu hanya seperti ini, bentuk awal seperti ini, lalu kita buat seperti ini. Ini hanya contoh, ini setelah saya pastikan. Jika sudah, klik Ctrl plus O untuk save dan Ctrl plus X untuk keluar dari aplikasi Nano. Coba akses AWNCloud teman-teman dengan link groknya. Ini link contoh, jadi teman-teman sendiri linknya coba dicoba. Jika bisa, sudah selesai. Di sini saya sudah selesai. Sudah dilihat, ini adalah alamat link ngrok saya. Dan ini adalah isi AWNCloud saya. Di sini saya berhasil menambahkan PPT tugas besar 1 saya pada mata kuliah ini. Catatan ya teman-teman, bila ngrok kita matikan lalu dinyalakan lagi, maka teman-teman harus mengulang proses 9-13 lagi karena ini adalah batasan dari pengguna gratis ngrok yang bisa randomly generate setiap kali dibuat tunnel baru. Jadi maksudnya itu jika kita mau mengakses AWNCloud kita itu, kita berarti harus mengaktifkan ngrok kita dan tidak bisa jangan kita matikan kalau kita ingin mengaksesnya di luar rumah menggunakan handphone
Berarti yang di dalam rumah itu komputer kita itu tidak boleh mati. Jadi ini ibaratnya seperti server karena ini batasan pengguna gratis dari Androidnya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.